Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audita Febriana Putri. Saya dari kelas S6E Pendidikan Ekonomi dengan nomor NPM 2021 145 00523. Di sini saya akan membuat video proses pembelajaran di dalam kelas untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester pada mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan dosen pengampu Dr. Rama. Assalamualaikum. Ini kelas dasar-dasar akuntansi ya? Iya. Sebelumnya ini dasar-dasar akuntansi diajar oleh Ibu Sri, benar? Benar. Baik. Sekarang Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Audita Febriana Putri. Di sini Ibu mengganti sebagai guru pengganti Ibu Sri pada mata pelajaran dasar-dasar akuntansi untuk 2 semester ke depan. Nantinya kalian akan Ibu ajarkan untuk sampai menghadapi UAS. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Oke, kamu ketua kelasnya? Iya. Nama kamu siapa, Mas? Riyadi. Oke, silakan Mas Riyadi dipimpin doanya terlebih dahulu. Baik, teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Oke, sini Ibu lihat dulu datanya. Di sini ada 30 siswa, benar? Benar. Oke, ada Dinda Amanda Pratiwi hadir? Hadir. Oke, Nanda Zaitun Aslam hadir? Hadir. Andini Febrianti? Hadir. Muhammad Riyadi Putra? Hadir, Bu. Firdiawati? Hadir. Zikri Abdul Karim? Hadir. Salsabila Fauzia? Hadir. Lovita? Hadir juga. Ayulia Putri Aisyah? Hadir, Bu. Oke, Vinda Panduwinata? Hadir. Oh, Vina itu penyanyi ya, seperti penyanyi. Oke. Iya, betul namanya. Oke. Rosri Ziani? Gak masuk, Bu. Kenapa nggak masuk? Sakit? Sakit. Atau izin? Sakit, Bu. Oke, sakit. Nafta Putri? Masuk. Oke, Gebi Huta Soid? Hadir. Ada Muhammad Alvin Fail? Hadir, Bu. Khalifah Dwi Nurani? Hadir. Safira Nila? Hadir. Resi Lisnawati? Hadir? Izin, Bu. Oh, izin kenapa? Katanya nemenin orang tuanya sakit. Oke, belum izin ke ibu ya. Nanti tolong sampaikan ke temannya untuk izin ke ibu lewat pribadi WhatsApp. Siap, Bu. Oke, Nurul Hasanah Masuk. hadir. Anggi Puspita, Hadir. Meliana Anastasia Cahyadi. Hadir, Bu. Oke, Putri Zia Nafisa, Hadir. Salma Rosatun Ada. Gak masuk, Bu. Kenapa nggak masuk? Katanya ada saudaranya meninggal. Oke. Selanjutnya Azrafi Fatika, Masuk. Ashifa Mufarida, Hadir. Muhammad Alfarizi Pangestu, Hadir. Elizabeth Tutaka, Hadir. Jonathan Allegra, Hadir. dan yang terakhir Muhammad Nawalu Takwim. Oke, yang nggak masuk di sini totalnya ada 4 orang ya. Oke, sebelum ibu melanjutkan materi pada hari ini, kita melakukan peregangan dulu ya. Kalian boleh berdiri. Kalau nanti ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, 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 yes, gitu ya. Oke.
Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, sekali lagi ya Ibu ulangi biar kalian lebih semangat lagi pada pembelajaran hari ini. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi. Yes, gitu ya. Ayo. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, kalian sudah tampak semangat, kalian boleh duduk. Terima kasih Bu. Baik. Pada materi sebelumnya yang Ibu Sri ajarkan itu mengenai hakikat bank ya. Ya Bu. Oke, Ibu akan mengulik materi mengulik materi yang sudah Ibu Sri ajarkan minggu lalu. Mengulik sedikit saja. Oke, pada hakikat bank. Hakikat itu sendiri yaitu kenyataan atau fakta yang terjadi sesungguhnya. Jadi pada bank itu adalah suatu lembaga intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang yang biasanya kalian lakukan untuk menabung gitu kan, terus meminjamkan uang seperti kalian mentransfer kepada seseorang untuk melakukan suatu pembayaran, dan juga menerbitkan promes atau yang kita sebut sebagai banknote atau uang kertas. Jadi bank itu bisa menerbitkan uang sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, bank ini juga berasal dari bahasa Italia Banca yang mempunyai arti tempat penukaran uang. Oke. Tadi yang sudah Ibu ajarkan tadi, ada yang kalian tidak pahami? Paham Bu. Oke, Ayulia boleh sebutkan tadi hakikat itu apa? Lupa Bu. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Hakikat bank. Hakikat itu sendiri adalah kenyataan atau fakta yang terjadi sesungguhnya. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi sebelumnya yang diajarkan oleh Ibu Sri, yaitu mengenai hakikat bank. Jadi hakikat itu sendiri yaitu suatu kenyataan atau fakta yang terjadi sesungguhnya. Nah, bank itu adalah lembaga intermediasi yang digunakan untuk mentransfer uang, meminjamkan uang atau menabung, dan juga bisa mengeluarkan uang kertas atau banknote sesuai peraturan yang berlaku oleh pemerintah setempat. Baik. Dan bank itu sendiri berasal dari kata Italia Banca yang berarti meminjamkan uang. Oke, pada materi singkat ini yang tadi Ibu sudah jelaskan ulang, apa sudah mengerti semua? Ngerti Bu. Oke, nah Ayulia boleh disampaikan apa itu pengertian bank? Bank itu suatu lembaga intermediasi keuangan yang biasanya didirikan dengan kewenangan untuk penerimaan uang, buat simpan uang, buat pinjam uang, sama bisa juga dia menerbitkan uang kertas. Baik, benar sekali jawabannya. Jadi bank itu bisa untuk meminjamkan uang, kalian bisa menabung, kalian bisa melakukan pembayaran dengan bank itu sendiri. Nah, bank itu juga tidak hanya kalian ke ATM setempat, namun sekarang sudah bisa melalui teknologi digital, yaitu menggunakan HP. Misalnya seperti bank-bank negeri, seperti Bank BCA, itu ada M-Banking, dan BCA itu juga memiliki anak perusahaannya yaitu Blue by BCA. Itu juga kalian bisa menabung atau menyimpan uang melalui situ. BRI seperti ada Brimo, BNI seperti ada BNI BNI Banking seperti, dan juga yang lainnya. Baik. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Bu, saya tuh nggak begitu paham deh sama yang dimaksud sama clearing tuh apa ya Bu? Oke, clearing itu merupakan perhitungan utang piutang. Jadi secara terpusat di suatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Gitu. Udah mengerti?
Terus kalau letter of credit apa Bu? Oke, letter of credit itu atau kita biasa sebut LC gitu kan, merupakan cara pembayaran internasional. Jadi kalian pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Jadi kalian tidak perlu menunggu informasi dari luar negeri itu sendiri. Gitu. Apakah sudah mengerti? Apa ada yang bertanyakan lagi? Saya mau nanya lagi Bu, kalau Ya. traveler check berarti cek buat orang-orang yang traveling. Betul sekali. Jadi travel check itu digunakan untuk kita melakukan pembayaran pada saat kita melakukan perjalanan ke luar negeri atau berkeliling dunia seperti itu. Baik Bu. Oke, sudah mengerti semuanya? Sudah. Baik, kita akan masuk ke bab utama. Bab utama pada hari ini yaitu mengenai dasar hukum bank. Kalian boleh buka bukunya pada halaman 31. Bu. Oke, sudah dibuka bukunya semua. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya. Jadi bank itu menurut Thomas Aquinas dalam Summa Theologica, hukum itu difungsikan untuk melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jadi hukum ini itu dalam hal banknya itu ya, untuk mengatur, melindungi, dan merencanakan. Jadi apabila bank yang kalian percayakan itu kalian bisa mempercayakan karena mereka dapat melindungi, merencanakan seperti itu. Dan juga hukum ini, badan hukum bank ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Jadi Undang-Undang Badan Hukum Bank itu adalah undang-undang yang mengatur kegiatan perbankan yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi Badan Hukum Bank ini memastikan para masyarakatnya untuk dapat mempercayakan bank itu dengan benar, dengan baik dan benar, gitu. Dan di sini juga ada izin pendirian bank. Jadi izin pendirian bank ini ada 5. Yang pertama itu ada susunan organisasi dan kepengurusannya. Jadi setiap bank yang ingin didirikan pada suatu tempat itu harus memiliki struktur organisasi dan struktur organisasi yang terencana dan tersusun dengan baik agar pelaksanaan pekerjaan pada bank tersebut itu dapat terlaksana dengan baik dan benar. Gitu. Dan yang kedua itu ada permodalan. Dalam bank itu harus ada modal untuk didaur ulang agar proses pelaksanaan pengeluaran uang atau pemasukan uang itu dapat terencana dengan baik. Gitu. Yang ketiga itu ada kepemilikan. Jadi suatu bank itu harus memiliki pemilik agar pemilik itu dapat melihat bagaimana bank itu berjalan di tempat itu, apakah mengalami kemajuan atau tidak sampai kepada target yang dituju, gitu. Dan yang keempat itu ada keahlian di bidang perbankan. Jadi izin dari mendirikan bank itu salah satunya harus memiliki di bidang perbankan. Apabila orang itu tidak memiliki bidang atau passion di bidang perbankan, itu akan menyulitkan bagi bank itu pendirian bank itu sendiri atau perusahaan bank itu yang didirikan seperti itu. Jadi harus memiliki kriteria pada karyawannya untuk memiliki background yang menguasai pada bidang perbankan. Dan yang terakhir itu adalah kelayakan rencana kerja. Tuh. Di sini kalian juga bisa baca
Bentuk badan hukum bank di sini tersusun dari 3 kategori. Yang pertama itu ada di sini itu bentuk badan hukum bank umum atau persero daerah itu terdiri dari koperasi perseroan terbatas. Yang pertama itu ada perseroan daerah. Jadi perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain. Oke, pada bagian yang kedua itu adalah koperasi. Jadi menurut Undang-Undang tentang koperasi pada Undang-Undang tahun Nomor 25 Tahun 1992 pada bab 1 pasal 1, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya seperti yang itu ada 5 poin. Yang pertama itu berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu dalam koperasi itu harus ada asas kekeluargaannya. Yang kedua itu koperasi itu adalah sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Yang poin yang ketiga itu ada koperasi primer, adalah koperasi yang didirikan oleh anggota atau seseorang yang beranggotakan orang perseorangan. Poin yang keempat itu ada koperasi sekunder, di mana beranggotakan itu badan hukum dalam koperasi. Dan poin yang kelima itu ada gerakan koperasi, yaitu di mana seluruh organisasi koperasi dan kegiatan koperasi bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Dan yang sini ada yang ketiga, perseroan terbatas. Jadi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95, jadi tentang perseroan terbatas itu mendefinisikan perseroan terbatas ini sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dan di sini dalam bentuk badan hukum bank itu yang kedua ada bentuk badan hukum bank pengkreditan rakyat. Jadi bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat ini itu hampir sama dengan bank umum. Nah, bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat ini itu terdiri atas perusahaan daerah atau PD, perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas atau PT, dan bentuk lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, di sini masih ada sisanya dari poin D, E sampai F. Itu kalian baca dulu masing-masing. Nantinya akan Ibu ajukan kuis lisan ya, anak-anak. Anak-anak bisa membaca dulu ya selama 15 menit. Oke. Tadi halaman berapa, Bu? Halaman 32. Untuk yang poin D sampai poin F ya, Ibu. Oke. Ibu mau gituin absen dulu ya anak.
Oke, udah 15 menit tadi ya dari waktu yang Ibu berikan. Tadi Ibu kan sudah memberi tahu ya untuk membaca bukunya. Namun Riyadi tadi mau bermain HP ya, tadi tidak mau membaca bukunya. Oke, sekarang kamu pada hakikat Bang yang materi yang Ibu sudah sampaikan tadi sebelumnya, coba kamu jelaskan apa itu pengertian Bang. Baik Bu, bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank not. Oke, kamu jawabnya benar. Coba nanti kamu jangan bermain HP lagi ya. Baik Bu. Oke. Maaf ya Bu. Pada materi yang tadi sudah kalian baca, apakah ada yang masih belum dipahami atau ada yang ingin bertanya? Bu, saya mau nanya Bu. Ya, Pak Ayu. Bu, emang kalau kita kan ceritanya nih ya Bu, kamu punya usaha nih ya. Kamu pasti butuh izinnya. Nah, buat dapet izinnya syaratnya tuh apa aja ya? Nah, jadi dalam permohonan izin suatu usaha atau yang tadi Ayu sudah tanyakan, untuk mendapatkan izin usaha itu diajukan oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia. Jadi bank yang ingin didirikan itu harus memiliki izin dari memiliki izin dari direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampirkan. Nah, kamu harus melampirkan beberapa data yang untuk kualifikasi data pada perizinan tersebut. Yang pertama itu akta pendirian badan hukum. Yang kedua itu data kepemilikan. Kamu harus memiliki suatu izin untuk mendirikan bangunan untuk mendirikan usaha tersebut. Yang ketiga itu daftar susunan dewan komisaris dan direksi. Yang keempat itu ada susunan organisasi serta sistem prosedurnya. Prosedur kerja yang termasuk susunan personalianya. Nah, kamu juga perlu memiliki bukti pelunasan modal di store minimum. Jadi dalam bentuk fotokopi biaya depositonya pada bank di Indonesia dan atas nama direksi Bank Indonesia. Lalu ada bukti kesiapan operasional. Terus surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota Dewan Komisaris. Dan yang terakhir itu kamu harus melampirkan surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi. Jadi memang untuk mendirikan suatu usaha itu tidak mudah, harus melewati berbagai izin usaha atau memiliki bukti pendirian usaha sebagai bukti kalau izin usaha itu sungguh-sungguh didirikan untuk mencapai suatu tujuan dalam melaksanakan usaha tersebut. Seperti itu. Baik, apakah udah mengerti apa ada yang ingin bertanyakan? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, kalian dapat lihat kembali pada halaman 34. Situ kalian bisa baca untuk poin selanjutnya, poin G sampai poin K. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat pada halaman 34. Di situ ada poin G sampai poin K. Itu kalian baca di rumah setelah pembelajaran ini, dan kalian bisa lihat halaman 38. Itu ada soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Uraian kalian kerjakan, ditulis tangan, dan juga jawabannya kalian harus scan, dan nanti scanannya itu dikirimkan melalui melalui email WhatsApp grup, dan juga tulisan kalian minggu depan akan dikumpulkan kepada ibu untuk ibu nilai dan ibu cek. Baik, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti Bu. Oke,
Sejauh ini pembelajarannya kalian sudah mengerti tentang hakikat bank dan badan hukum bank? Sudah Bu. Oke. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dan kalian tanamkan untuk kalian untuk pembelajaran berikutnya. Dan tidak lama lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Jadi kalian persiapkan karena pada materi hakikat bank dan badan hukum bank akan keluar pada soal di UTS. Baik. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh siapa? Riyadi Bu. Oke, Riyadi. Silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, pada pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai hari ini. Semoga pertemuan selanjutnya di minggu depan kita bisa bertemu dan melaksanakan pembelajaran berikutnya pada bab berikutnya. Oke, Ibu cukupkan sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, video yang sudah saya buat semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.